점이 없는 시간이 약간은지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelvisa Fadila dengan NIM 23016132, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Wacana. Ini merupakan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah pengantar linguistik umum. Dan tujuan saya dalam membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi nilai UAS akhir mata kuliah pengantar linguistik umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rida Hasnul Uya MPD. Dalam materi wacana ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian wacana. Istilah wacana dalam bahasa Indonesia dikenal pada tahun 1970-an. Menurut Samsuri, wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh mengenai peristiwa komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara dan pesapa adalah pendengar. Sebaliknya, dalam bahasa tulis, yang disebut penyapa adalah penulis dan pesapa adalah pembaca. Secara sederhana, pengertian wacana adalah serangkaian kalimat yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan makna. Wacana bisa berupa teks tulisan maupun percakapan lisan. Dalam wacana, setiap kalimat saling berhubungan dan berkontribusi untuk membentuk makna secara keseluruhan. Wacana bisa juga berisi berbagai jenis informasi seperti fakta, opini, ataupun argumen. Wacana sangat penting dalam komunikasi sehari-hari karena membantu kita dalam memahami dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri wacana. Ciri-ciri wacana yaitu yang pertama koherensi. Koherensi atau keutuhan wacana adalah keterkaitan unsur-unsur teks, misalnya susunan konsep atau gagasan. Berkat hubungan-hubungan yang menggarisbawahi hal tersebut, isi teks dapat dipahami dan relevan. Ciri yang kedua yaitu kohesi atau kepaduan. Kohesi atau kepaduan adalah keterkaitan unsur-unsur lahiriah suatu teks. Misalnya, kata-kata yang dilihat atau didengar saling berkaitan dalam satu sekuen. Yang ketiga yaitu maksud pengirim. Ini merupakan suatu rangkaian peristiwa pengujaran yang dapat membentuk suatu teks tergantung dari sikap si penerima pesan. Yang keempat yaitu keberterimaan. Berterima atau tidaknya suatu rangkaian peristiwa pengujaran sebagai suatu teks yang koheren dan kohesif dan berguna atau relevan bagi penerima tergantung sikap dari si penerima pesan. Yang kelima yaitu informasi. Informasi yang disampaikan dalam sebuah teks bisa sesuai dengan harapan penerima dan bisa juga tidak. Isi teks bisa berupa informasi yang telah diketahui oleh penerima. Yang keenam yaitu situasi pengujaran. Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu teks relevan atau tidaknya untuk suatu peristiwa pengujaran. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu intertekstualitas. Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pemahaman suatu teks tergantung dari pengetahuan tentang suatu atau beberapa teks yang lain yang telah didengar atau dibaca sebelumnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai alat wacana. Sebuah wacana dikatakan baik kalau wacana tersebut kohesif atau koheren. Untuk membentuk wacana yang kohesif dan koheren diperlukan berbagai alat wacana. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah alat untuk menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya atau menghubungkan paragraf dengan yang paragraf lainnya. Yang kedua yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti yang berupa dia, nya, mereka, ini, dan itu dapat digunakan sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan pronomina sebagai rujukan anaforis, bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang lagi. Yang ketiga yaitu elipsis. Elipsis adalah penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis wacana. Ada beberapa hal jenis-jenis wacana. Yang pertama yaitu wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah wacana yang bercirikan mendeskripsikan satu objek sesuai dengan visi penulisnya, sehingga pembaca atau pendengar dapat mencitrai objek yang dideskripsikan sesuai dengan citra penulisnya.
Yang kedua yaitu wacana naratif. Menurut Suparno dan Yunus, wacana naratif adalah wacana yang bertujuan untuk memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Yang ketiga yaitu wacana ekspositoris. Wacana ekspositoris bertujuan untuk menjelaskan suatu objek. Wacana itu layak digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam wacana ilmu pengetahuan yang juga disebut wacana ilmiah, terdapat evidensi, informasi faktual, dan penalaran. Semua itu hadir dalam rangka menjelaskan suatu objek kajian. Yang keempat yaitu wacana argumentatif. Wacana argumentatif adalah wacana yang isinya terdiri atas pemaparan alasan dan penyintesisan pendapat untuk membangun suatu simpulan. Wacana argumentatif ditulis untuk bertujuan mengungkapkan alasan, memperkuat pendapat, dan menolak suatu pendapat atau gagasan. Yang kelima yaitu wacana prosedural. Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu secara kronologis. Yang keenam yaitu wacana hartatorik. Wacana hartatorik adalah tuturan yang berisikan ajakan atau nasihat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konteks wacana. Konteks wacana terbentuk oleh beberapa unsur. Yang pertama yaitu latar. Latar mengacu pada tempat dan waktu terjadinya percakapan. Unsur yang kedua yaitu peserta. Ini mengacu pada peserta percakapan. Yang ketiga yaitu hasil. Pada hasil ini mengacu terhadap hasil dan tujuan percakapan. Yang keempat yaitu amanat. Amanat mengacu pada bentuk dan isi amanat. Bentuk amanat dapat berupa surat, esai, iklan, pemberitahuan, pengumuman, dan sebagainya. Yang kelima yaitu cara. Cara atau key mengacu pada semangat melakukan percakapan. Yang keenam yaitu norma. Norma mengacu pada perilaku peserta percakapan. Yang ketujuh yaitu yang terakhir jenis. Jenis atau genre mengacu pada kategori seperti sajak, teka-teki, doa, dan yang lainnya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.